Oke, baik. Jadi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai mengenal Allah. Beberapa waktu sebelumnya, sebelum masuk ke dalam pengantar mengenal Allah, kita sudah diberikan satu pengertian tentang mengenal Allah dari Alkitab, kemudian dilanjutkan dengan ternyata ada beberapa pemikiran yang salah tentang Allah ya. Jadi dari beberapa pemikiran salah tentang Allah itu muncullah berbagai isme-isme yang akhirnya bukan membuat orang semakin mengenal Allah, justru membuat orang semakin menentang dan jauh daripada Tuhan. Oke, jadi hari ini adalah hari pertama di mana kita mengenal topik Allah melalui firman-Nya yang nanti akan beberapa bagian Pak Rona sampaikan. Sebelum minggu depan kita masuk ke dalam penyataan umum, pewahyuan umum, dan lanjutnya lagi pewahyuan khusus begitu ya. Sebelum kita lebih jauh dalam, kita akan perlahan-lahan secara berjenjang untuk memahami tentang pengetahuan tentang Allah ini. Baik, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi ini adalah Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Ini akan menjadi satu ingatan kepada kita semua bahwa kebahagiaan manusia yang puncak dan tertinggi dan pamungkas adalah mengenal Allah. Oke. Mengenal Allah. Kita masuk pada bagian pertama ya. Nah, pengertian tentang Allah ya, itu sebagaimana seharusnya. Jadi kalau kemarin kita melihat bahwa manusia berupaya dengan akal budi dan pikirannya berusaha mengenal Allah. Tetapi akibatnya adalah muncul satu pemikiran yang tidak sesuai dengan Allah. Karena disadari bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi pengertian tentang Allah sebagaimana seharusnya itu tidak dapat bersumber dari ide kesempurnaan yang ada pada manusia. Karena kesempurnaan yang manusia miliki itu sudah terdistorsi dosa. Ya. Jadi berikutnya. Jadi tidak ada satu substansi ataupun esensi yang ada di dalam alam semesta ini yang dapat menggambarkan secara utuh, secara sempurna keberadaan dari Allah ya. Jadi di dalam alam semesta ini itu tidak ada satupun wujud atau fakta yang bisa menggambarkan secara utuh dan komplit keberadaan Allah. Kita akan selalu melihat secara parsial. Kita akan selalu melihat tidak penuh, ya. Jadi kita melihat alam yang Tuhan ciptakan ini, kemudian keindahannya itu hanya sebagian. Jadi belum utuh, ya. Oke. Mengapa demikian? Karena Alkitab telah mengatakannya. Alkitab telah mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat 18 dan 25. Kita bisa membuka bersama-sama ya. Mari kita buka. Di sana dikatakan bahwa ya, jadi dengan siapa hendak kau samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ya, itu Alkitab mengatakan. Kemudian kita bisa lihat di Yesaya 40. Semua upaya ini walaupun baik menghasilkan konsep ideal kesempurnaan yang sangat baik. Bisa minta tolong Mas Tian membacakan Yesaya 40. Yesaya 40. Pasal 40 ya. Ayat 18. Ayat 18 sampai dengan ayat 18 dan 25. Ayat 18 dan 25. Dipersilahkan Mas Tian. Yesaya 40 ayat 18 Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan
apa yang kamu dapat anggap serupa dengan Allah. Yesaya 40 ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Ya, jadi di antara setelah 18 dan 25, di situ Tuhan Allah mengatakan dia membandingkannya dengan ciptaan dengan dia. Para orang akan bacakan ayat 19. Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantaian-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyah. Tidak kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Jadi di sini Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita sebagai ciptaan bahwa tidak ada satupun fakta ataupun ciptaan ini yang bisa disamakan, disejajarkan dengan dia. Even itu emas, even itu kayu yang paling bagus pun tidak akan ada yang bisa. Karena dia mengatakan bahwa dengan apa hendak kamu samakan saya? Tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Karena segala sesuatu itu berasal dari dia. Kita hidup, kita bernafas karena dia. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi, semua gambaran fakta yang sudah disampaikan di Yesaya tadi, itu tidak menyatakan keberadaan Allah sesuai dengan kenyataannya. Ya. Jadi kenyataan Allah itu tidak bisa kita kurung dengan rasio dan pengalaman kita. Nah, suatu gambaran itu berdasarkan hal yang diciptakannya dan apa yang telah diciptakannya, itu adalah bukan Allah. Jadi, ya, ketika kita sedang memikirkan sesuatu gambaran yang kita anggap itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka kita dalam keadaan hal ini akan jatuh pada hukum Taurat. Ya. Jadi kita akan jatuh pada tindakan pelanggaran hukum kedua dari 10 hukum Taurat. Keluaran 20 ya. Keluaran 20. Silahkan bisa dibaca Mas Cafan, Keluaran 20. Keluaran 20. Ya, kita baca ya. Keluaran 20 ayat yang keempat. Ayat yang keempat ya, silahkan dibaca. Keluaran 20 ayat yang keempat. Allah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Ya, oke. Nah, jadi ketika kita sedang memikirkan apapun itu ya, konsep berpikir kita sudah menciptakan sesuatu atau pribadi atau apapun itu, kita akan terjebak pada pelanggaran hukum kedua. Nah, jadi kalau seperti itu bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Kalau saja bahkan ketika kita berpikir tentang Allah, itu sudah membuat kita berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum kedua. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, jadi rahasia keagungan diri Allah, ini jawabannya ya. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari pemikiran yang bisa menjebak kita untuk kita jatuh pada pelanggaran hukum kedua kitab Taurat ya, yaitu keagungan Allah di dalam kerahasiaannya.
itu tetap menjadi suatu misteri yang tidak mungkin dipecahkan oleh rasio, pengalaman, dan pembuktian manusia yang sifatnya terbatas dan spekulatif. Artinya bisa dimanipulasi ya. Jadi kita bisa menciptakan satu gambaran Allah yang sebenarnya bukan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan demikian. Alkitab ini tidak pernah mempermasalahkan atau mempertanyakan apakah Allah itu ada atau tidak ada. Jadi Alkitab tidak pernah mempertanyakan atau mempermasalahkan Allah itu ada atau tidak. Tapi seringkali pikiran kita selalu akan mempunyai pertanyaan seperti ini. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi masalahnya ketika ada pertanyaan seperti ini, kita tidak datang kepada Alkitab, maka kita akan semakin bergeser dan kita akan semakin dijebak ya oleh pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita sendiri. Tetapi ketika pertanyaan itu muncul, maka kita datang, kita lihat ke Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu ada, present. Allah itu hadir. Allah itu ada dan ia menyatakan dirinya secara aktif, secara hadir, secara aktif, secara present, begitu ya. Kita bisa melihat di dalam beberapa bagian Alkitab ini ya. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 1 ayat 1. Silahkan dibaca, Mas Tian. Kemudian nanti Mas Cafan membaca Ibrani 11 ayat 6. Mas Tian membaca Kejadian 1 ayat 1, Mas Cafan membaca Ibrani 11 ayat 6. Sedangkan Pak Ronald akan membaca selain kitab yang Pak Ronald sebutkan untuk kalian berdua tadi. Silakan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Mas Cafan. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang kenal kuasa Allah. Sebab barang siapa paling kuasa Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Ya, terima kasih. Ayub 23 ayat 3. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ayub 7 ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 20. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi tidak mungkin seorang manusia itu dapat berdalih dengan fakta yang telah ditunjukkan Allah di depan setiap manusia. Karena dikatakan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Jadi pikiran Tuhan, keberadaan Tuhan, itu bisa kita lihat dari karyanya yang agung, ya, yang telah Dia nyatakan. Sehingga mengenal Allah ya, menjadi mungkin. Kenapa? Karena Allah sendiri ya, menjadi mungkin karena Allah sendiri di dalam kerelaan, bukan di dalam keterpaksaan ya, di dalam kerelaan, kehendaknya menyatakan dirinya sehingga dapat dikenal oleh manusia. Jadi di
bagian ini adalah jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan di sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan sedangkan di dalam diri kita sudah mempunyai yang namanya dosa. Pikiran kita selalu diarahkan untuk menciptakan satu dimensi atau spekulatif yang terbatas, yang itu sebenarnya bukan Tuhan. Tapi di dalam Alkitab kita diberikan jawaban, kita diberikan kebenaran bahwa Ia menyatakan dirinya secara aktif. Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1, Ayub 23 ayat 3, Ibrani 11 ayat 6. Kemudian apa? Sehingga pengenalan Allah ini mungkin dapat terjadi karena kita garis bawahi, di dalam kerelaan kehendaknya Allah menyatakan dirinya sehingga dapat dikenal oleh manusia. Amin. Jadi hari ini kita sampai di sini untuk pembahasan mengenai mengenal tentang Allah. Minggu depan ini menjadi pengantar kita untuk kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu penyataan umum atau wahyu umum ya, yang dinamakan wahyu umum itu apa sih sebenarnya. Nah, besok kita akan bahas itu ya. Oke, sekarang kita akan coba kembali mengulang ya apa yang sudah kita ketahui dari penjelasan tadi ya. Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan. Silahkan pertanyaan ini bisa kalian langsung jawab di chat ya, di kolom chat. Silahkan kalian ketikkan jawaban kalian di sana. Pertanyaan yang pertama, mengapa tidak ada substansi, tidak ada satu substansi pun di alam semesta yang dapat menggambarkan dengan utuh dan sempurna keberadaan Allah ini? Jadi kalian bisa jawab secara singkat saja. Kalian sebutkan Alkitabnya, kitab apa, ayat berapa. Oke, itu ya yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, singkat pertanyaannya ya. Jadi rahasia keagungan diri Allah itu tetap menjadi apa? Tadi kita juga sudah bahas. Silahkan bisa kalian jawab dengan kata-kata kalian sendiri, tidak apa-apa, tidak perlu persis sama dengan yang tadi, tapi kita bisa menangkap esensinya dari pertanyaan ini apa. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Alkitab itu tidak pernah mempermasalahkan atau mempertanyakan apakah Allah itu ada atau tidak ada, melainkan, nah tadi juga sudah kita lihat jawabannya apa ya. Jadi ini kebenaran Alkitab yang akan menjawab pertanyaan kita tersebut. Tapi kalau pikiran kita sebagai manusia itu wajar, pasti kita akan bertanya, kita akan mempermasalahkan Allah itu ada atau tidak. Tapi kalau kita semakin jauh, kita akan jatuh nanti kepada konsep ateisme ya, konsep deisme, konsep politeisme, konsep triteisme, seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ya, yang keempat adalah pengenalan akan Allah menjadi mungkin karena Allah sendiri di dalam titik. Oke, mungkin dari Mas Cafan silahkan dibaca jawabannya. Nomor satu ayat yang menyatakan ayatnya adalah satu Yesaya 40 ayat 18 dan 25. Iya, oke. Rahasia keagungan, kedua rahasia keagungan si Allah tetap menjadi suatu misteri. Iya, Tiga, melainkan Alkitab menyatakan bahwa Allah itu ada. iya, Pengertian
Betul. Oke, sekarang Mas Tian. Dibaca, Pak. Ya, silakan dibaca. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jawabannya saja. Nggak apa-apa, jawabannya aja. Yang soal pertama, Yesaya 40 ayat 18 dan Yesaya 40 ayat 25. Ya, Yang nomor 2, suatu misteri yang tidak mungkin dipecahkan oleh rasio, pengalaman, dan pembuktian manusia yang bersifat terbatas dan intelektual. ya, Yang ketiga, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu ada, bahwa ia menyatakan dirinya secara aktif. oke. Keempat, kira lanjut lainnya. Ya, terima kasih ya kawan-kawan semua jawabannya, partisipasinya tadi. Ini tujuannya apa? Sebenarnya gampang, memang kita hanya mengulang ya. Jadi katekisasi itu sebenarnya memang kita membahas satu topik, setelah itu kita membahas pertanyaannya, kita ulangi kembali. Ini untuk mengingatkan kita terus-menerus ya, supaya pemahaman kita itu bisa semakin mendalami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, seperti itu. Terima kasih semuanya. Ya, jadi yang pertama tadi, mengapa tidak ada substansi pun di dalam semesta, itu bisa kita baca tadi ya di Yesaya 40, 18, dan 25. Di situ dikatakan dengan tegas bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun, karena dialah yang menciptanya. Kemudian yang kedua, rahasia keagungan diri Allah itu tetap menjadi satu misteri. Betul, memang tidak bisa dipecahkan oleh rasio, pengalaman, pembuktian manusia, karena sifat dari manusia itu terbatas dan bersifat manipulatif ya. Seperti itu, apalagi tambah dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Yang ketiga, jadi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu ada dan bahwa ia secara aktif menyatakan dirinya. Tadi kita sudah juga baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sangat jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada, dia secara aktif bertindak menciptakan sesuatu yang sangat baik bagi kita semua. Oke, yang terakhir, pengenalan akan Allah menjadi mungkin karena Allah sendiri di dalam kerelaan kehendaknya. Nah, ini yang memang perlu kita harus garis bawahi. Mengapa Allah rela melakukan ini? Kita masih ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bahkan dia apa? Merela mengutus anaknya yang tunggal, anak yang dia kasihi, Tuhan Yesus Kristus, untuk boleh menyatakan dia kepada kita manusia berdosa ini. Untuk menyatakan hubungan kita yang rusak ini akan dipulihkan oleh dia. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah boleh memperingati ya Jumat Agung, kita memperingati Paskah. Paskah di mana itu menjadi sentral dari keberadaan manusia yang berdosa itu dipulihkan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, kiranya topik kita, pelajaran kita hari ini semakin membawa kita lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan perlahan demi perlahan. Mengenal siapa yang menciptakan kita. Sekali lagi di awal, kebahagiaan manusia itu adalah mengenal Sang Penciptanya. Puji Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia-Mu, untuk kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti kepada kami umat manusia, terutama umat pilihan yang telah Engkau karuniakan, yang telah Engkau tempatkan di muka bumi ini untuk melaksanakan tanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan yang kami pelajari hari ini, sesuai dengan kebenaran bahwa Engkau rela dengan kehendak-Mu itu menyatakan diri-Mu kepada kami pun didorong untuk boleh menyatakan Engkau kepada seluruh makhluk, terkhusus kepada sesama kami manusia. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat mengasihi Engkau maupun sesama kami manusia. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari maut,
dan berkuasa atas maut dan kami mengucap syukur. Amin.